Oke, Assalamualaikum Sudah bisa warahmatullahi mereka? wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. inna hamdalillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ujian komprehensif ya yang berlangsung kurang lebih 30 menit dari sekarang ya. 30 menit. Dengan 3 sesi. Sesi pertama baca tulis Al-Qur'an. Sesi kedua praktek mengajar, cuma cuplikannya saja ya. Jadi cuplikan praktek mengajar paling lama mungkin ya 10 menit ya. Ya, Paling Pak. lama 10 menit. Nanti yang fokusnya itu pada kegiatan inti pembelajaran ya. Kegiatan inti pembelajaran. Setelah itu baru masuk ke sesi tanya jawab tentang pengetahuan yang berkaitan dengan modul pembelajaran. Baik. Oke, silakan Ibu buka surah Luqman, silakan dibaca. Surat Luqman ayat berapa, Pak? Ayat 15. Ayat 15. Dibaca. Silakan dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا Oke. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Oke, bagus ya. Fase. Alhamdulillah saya memang seorang ini tilawah biasanya. Oh ya. Oke, selanjutnya Ya, ditulis ya, tapi tidak usah tulis semuanya. sampai di mana? Sampai pala tuti huma ya. Wa Fala idza hadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti huma. Sampai di situ saja. Oh ya, baik Pak. Oke. Titik rumah. Sudah, Pak? Ini di layar ya, perlihatkan. Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi jangan goyang-goyang, nanti hilang-hilang. Oh, Sebentar. Gitu, bagus. Oke, cukup. sudah? Oh ya. Ya, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Ya.
jawab tentang modul ajar. Pertanyaan pertama ini menyangkut teori pembelajaran. Teori pembelajaran. Ya, ada kan modul dulu yang waktu pendalaman materi ya tentang Ya, ada teori-teori Pak di modul 1. satu. Ada berapa teori belajar yang Ibu masih ingat? Setelah Ada 4, Pak. Teori behavioristik, kemudian teori kognitivisme, humanistik, dan konstruktivisme. Ibu bisa jelaskan mungkin salah satu saja dari 4 itu. Oh, ya. Teori belajar behavioristik ya. Menurut teori belajar ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam stimulus dan respon. Jadi artinya di sini interaksi antara stimulus dan respon. Kalau dalam praktek pembelajaran, Ya, stimulusnya itu dari guru, kemudian responnya dari siswa. dikatakannya yang maksudnya prakteknya di ini kelihatan kegiatan guru bisa dilihat di mana itu. Oh ya, kalau misalnya kegiatannya, misalnya guru memberikan pertanyaan kepada siswa atau bisa juga menjelaskan materi, kemudian siswa dengan semangat merespon pembelajaran tersebut yang diajarkan oleh gurunya. Namun di dalam seperti pertanyaan itu guru memberikan pertanyaan, kemudian dengan semangat antusias siswa juga menjawab dengan merespon ya. Jadi itu. Itu salah satunya ya. Ya, Selain itu, biasanya ini berdasarkan pengalaman ya. Biasanya ya belajar itu pengalaman. pengalaman dan latihan. Sehingga anak ketika belajar, guru sebaiknya banyak memberikan pengalaman dan latihan itu kepada Ya, anak. Ya, agar mudah diingat. ya. Jadi seperti Al-Quran itu harus banyak diberikan pengalaman di dalam membaca. Ya, harus sering membaca juga. Membaca dan diulang. Nah, itu eh, praktek behavioristik itu dalam pembelajaran ya. Ya, Berikan pengalaman membaca dan membaca itu diulang-ulang. ulang-ulang. Selanjutnya lagi, biasanya ini menyangkut supaya anak itu semangat dalam belajar, maka salah satu stimulus itu bisa dalam bentuk hadiah. Hadiah, ya Pak. Biasanya begitu. Paling semangat kalau dikasih hadiah itu. Diiming-imingi hadiah. Reward ya. Iya, Jadi kalau ingat hadiah maka kita harus ingat, oh ini penerapan teori behavioristik. iya. Terus ada lagi teori yang namanya teori konstruktivistik. Tadi Ibu sudah ini kan? Iya, sudah. Konstruktivisme itu pembelajaran yang didasarkan pada keterlibatan aktif siswa Iya, dalam pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif. kelihatan di situ kalau siswa itu hmm, di kegiatan diskusi ya, bisa Iya, kelihatan. Jadi dia diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, pendapat. Nah, iya. kalau ada yang begitu, berarti ini penerapan teori. Konstruktivisme. Nah, oke.
Selanjutnya, dalam kegiatan pengembangan pembelajaran, ada beberapa materi di sini. Ya, pertama menyangkut tujuan pembelajaran. Ada juga alur tujuan pembelajaran. Ada pendekatan technological, pedagogical, context knowledge. Ada model pembelajaran PL dan PJBL. Ya. Di modul ajar Ibu menggunakan model yang mana? Model pembelajaran PBL atau PJBL? Kalau di modul saya PBL. Di modul yang tadi ya, dipakai praktek. Iya, PBL ya. kalau nggak salah. Lupa lagi sudah. Ya kelihatan langkah-langkahnya itu. Iya, PBL. Nah, PBL. problem basic Nah, kalau learning. PJBL itu proyek kayaknya. Nah, Proyek. proyek basic learning. Jadi harus dibedakan. Itu Iya, langkah-langkahnya juga kan beda. iya, Kalau tadi PBL, langkah-langkah pembelajarannya itu pakai model PBL ya. iya. Karena di Intinya kurikulum seperti Merdeka itu. ini itu lebih dianjurkan untuk menggunakan dua model ini. Iya, Kalau dilihat dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi mengajar, kalau PBL itu kan diawali dengan mengemukakan permasalahan dulu ya. Permasalahan apa yang akan didiskusikan. iya, Setelah itu mengorganisasi, membentuk kelompok, cari informasi, mendiskusikan, menyimpulkan. Tadi Ibu ada itu ya, langkah-langkahnya. Yang mana Pak? Belum ini, belum tampil. Enggak, Ibu tidak. Enggak, maksudnya langkah-langkah PBL itu Ibu tahu nggak ada berapa langkah itu? Ada 6. Langkah-langkah PBL-nya. Iya, dalam melaksanakan pembelajaran model PBL itu kan ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan guru itu di dalam kegiatan inti. Ya, Biasanya yang guru ini sudah melakukan tapi tidak tahu bahwa itu PBL kan? iya Pak. Nah, itu membentuk kelompok salah satunya kan, membentuk kelompok diskusi, Ya, baru dibagi-bagi materinya, bagi materi. itu didiskusikan, sudah itu cari informasi untuk menjawab permasalahan itu. Setelah itu disimpulkan dan dipresentasikan. Nah, masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya. Nah, Ya. itu PBL kan? Oh, itu PJBL Pak. Kayaknya. Kalau PJBL, PJBL proyek. kalau PJBL itu pertama harus membuat profil dulu. Sudah itu ada tujuannya, baru aksi atau aktivitas. Baru ada yang terakhir itu menyangkut asesmen ya. Iya Pak. Jadi itu perlu tahu langkah-langkahnya ya. Karena ke depannya di dalam Baik mengajar Pak. itu akan orientasi ke sana. Ya. Tiga ya. Yang ketiga menyangkut aspek asesmen ya. Jadi setiap mengajar itu kan pasti ada asesmen. Ya, Itu ada asesmen awal, ada asesmen formatif,
Dan yang ketiga asesmen apa lagi? Sumatif, Oke. ada formatif, ada sumatif. Nah, kapan itu dilaksanakan? Kalau formatif, Iya. Kalau formatif itu asesmen selama proses pembelajaran. Kalau sumatif itu biasa dilakukan di akhir, seperti ujian semester atau ulangan per tahun, atau di akhir selesai pembelajaran terakhir, di akhir semester. Itu yang sumatif. Kalau yang formatif itu biasa selama dalam proses pembelajaran, mau di awal, di tengah, atau di akhir. kegiatan asesmen itu tujuannya sebenarnya kan untuk mengukur ya, Ya, sejauh mana siswa itu menguasai materi yang kita sudah sampaikan kan. ya. Untuk mengukur Ya, capaian itu ada pembelajaran. 3 yang diukur biasanya. Kemampuan siswa yang diukur itu ada 3 kan. Ya, Pertama kemampuan kognitif, yang kedua apa? keterampilan Hah? dan sikap. Ya. Atau istilah lainnya kemampuan kognitif, sikap itu afektif. Psikomotorik. Nah, Ya, keterampilan itu psikomotorik. psikomotorik. Ya, Jadi istilahnya itu psikomotorik, itu ya, keterampilan ya. ya. Masing-masing hmm, penilaian itu ada bentuk-bentuknya kan. Kalau mau menilai afektif itu penilaiannya itu bentuknya seperti apa kalau yang afektif? Sikap ya. Ya, Kalau sikap itu penilaiannya dengan mengamati siswa kesehariannya dalam pembelajaran, diamati apakah siswa itu sudah melaksanakan apa yang kita ajarkan, misalnya dia bertanggung jawab, atau eh, kalau kita mengajarkan tentang sholat, apakah dia sudah sholat. Nah, jadi seperti itu tapi modul tidak dalam. kalau modul proyek itu yang harus ada di dalam modul itu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama penyusunan profil. Ibu ingat? Yang kedua apa? Setelah profil disusun, Tujuan dirumuskan tujuannya apa. ya, tujuan pembelajaran. Setelah tujuannya, apa lagi? Setelah tujuan sudah ada, supaya mencapai tujuan itu, maka ATP, alur tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir. oke, oke, kalau yang penting di situ lagi aktivitasnya ya. Kalau sudah tahu tujuannya, Pembelajaran bermakna katanya. melakukan aktivitas. Aktivitas pertama apa, aktivitas kedua apa, atau aksi, melakukan aksi kan. Kalau proyek itu biasanya lama, biasa 1 semester, bukan 1 tahun. Ya, Dan yang terakhir itu ada asesmen ya. Jadi guru-guru perlu tahu itu isi-isi inti dari modul proyek itu minimal ya. ya Pak. Yang terakhir menyangkut PPK ya. Ibu Yayu sudah membuat proposal PTK? Sudah Pak. Judulnya apa?
Judulnya penerapan model kartu arisan dalam mata pelajaran akidah akhlak pada materi tawadu dan ta'awun dalam moderasi beragama. Coba diulangi lagi. Penerapan model penerapan model kartu arisan pada mata pelajaran akidah akhlak dalam materi tasamuh dan ta'awun dalam kehidupan moderasi beragama. Gitu ya. Terlalu panjang ya? Panjang dan tidak terlalu pas ya. Jadi ketika itu kan penelitian tindakan kelas, kita mengajar dan kita juga yang meneliti. Ya. Meneliti kita punya kegiatan mengajar itu. Dan salah satu tujuannya ada sesuatu yang ditingkatkan. Jadi makanya kadang-kadang itu judulnya penerapan ini untuk meningkatkan ini. Atau peningkatan apa tadi? Melalui apa ya? Misalnya motivasi siswa melalui penerapan Model kartu arisan. penerapan model kartu arisan. Begitu maksudnya, meningkatkan pemahaman siswa melalui apa? Penerapan kartu arisan. Jadi itu harus ada dua kan? Penerapan ini melalui apa? Peningkatan ya. Jadi Iya. ada yang mau ditingkatkan, itu melalui apa supaya meningkat? Meningkatkan prestasi siswa melalui metode kartu arisan itu pada pelajaran SKI kan. Itu baru pas. Jadi PTK itu kan ada yang mau ditingkatkan. Untuk meningkatkan itu Iya. apa yang mau kita praktekkan? Kartu arisan. Kita coba di kelas. Apa dengan menerapkan itu apa betul motivasinya meningkat atau hasil belajarnya meningkat? Nanti dilihat kembali anunya judul PTK-nya. Iya. Karena itu masih berlanjut di PPL itu masih terus ya. Oh, masih dipakai Pak ya? Iya. Kalau ini baru proposal, setelah ujian ini eh, Ya, nanti sudah insya Allah selesai, itu lagi dirubah lagi. dirubah dan sudah lanjut. Iya, judulnya. Nanti dibikin modul ajarnya, baru itu dipraktekkan untuk melihat meningkat atau tidak ya pembelajarannya itu. Kok Ibu tertarik pakai kartu arisan selama ini kenapa pembelajaran? Iya Pak, saya pernah waktu PPL itu seru sekali. Ada masukan gitu untuk coba pakai kartu arisan gitu. Coba akhirnya saya coba waktu PPL waktu kuliah S1. Ya, oke, saya kira waktunya sudah cukup. Pas-pas ini 30 menit. Pas juga ada sedikit gangguan di akhir-akhir. Syukur cuma di akhir ya. Cuplikannya bagaimana Pak? Ya, Untuk cuplikan mengajarnya. ya untuk persyaratan cukup ya sudah boleh. Cuma Kalau itu memang sudah cukup ya nggak apa-apa. masih perlu lebih fokus lagi tentang itu apa urut-urutan kegiatannya ya. Oh iya Pak, baik. Jadi kalau PBL umpamanya maka urutannya itu perlu diperhatikan. Jadi Ibu, anak-anak sekalian, permasalahan yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini ada berapa ya?
ada 3. Itu dilihat di tujuannya itu. Tujuan Permasalahan, pembelajaran. ya. Tadi permasalahan seperti ini kemarin kan, siapa ini? Permasalahan pertama tentang tauhid, itu ada kemarin bicara tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, terus ada 3 itu. Sairah apa? Pak Wahid kok ya? Pak Bapak Wahid. Wahid. Nah, itu disampaikan. Nah, setelah itu disampaikan masalahnya. Yang kedua, mengorganisasi. Organisasi itu membentuk kelompok. Anak-anak sekalian, menyelesaikan masalah ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ini tentang tauhid rububiyah. Kelompok 2 tauhid uluhiyah, ya. Kelompok 3 tauhid ini. Oke, paham? Silakan anak-anak sekalian cari informasi. Kita beri waktu 5 menit. Setelah itu silakan didiskusikan dan disimpulkan ya. Oke. Setelah itu langkah berikutnya presentasi. Sudah? Sudah selesai diskusinya? Sudah ada kesimpulan? Silakan kelompok 1 presentasikan. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, kelompok 3 oh bagus. Gitu maksudnya kan? Nah, yang terakhir evaluasi dan refleksi. Nah, kita evaluasi bahwa wah ternyata apa yang disampaikan kelompok 1, 2, 3 betul-betul sudah sesuai yang diharapkan. Ya. Bagaimana anak-anak tadi ketika melakukan kegiatan diskusi, ada masalah-masalah yang ternyata begini, direfleksi ya, ada masalah atau tidak. Selesai kan? Tinggal setelah itu ya tinggal kesimpulan dan refleksi dari guru serta tindak lanjut. Jadi itu urutan-urutannya Bu ya. Iya, Pak. Urutan PBL-nya itu yang perlu diperjelas. 1, mengemukakan masalah. Kedua, mengorganisasi siswa. Setelah diorganisasi, presentasi. Jadi mengorganisasi siswa itu termasuk di situ mengelompokkan, ya, membagi tugas, mencari informasi. Sudah itu dia menyimpulkan. Nah, itu masuk di mengorganisasi itu. Langkah berikutnya presentasi masing-masing kelompok. Dan terakhir evaluasi ya dan refleksi. Selesai. Jadi itu menggambarkan PBL. Nah, itu mungkin yang perlu fokus. Sama dengan itu kalau pendahuluan pertama baca doa, absen. Setelah di absen, mungkin masuk di persepsi, ya, menghubungkan pembelajaran lalu yang sekarang. Habis persepsi, mengemukakan tujuan, ya. Sudah itu pretest, ya. Atau juga ice breaking di situ. Ice breaking itu untuk menarik ini kan, motivasi anak supaya semangat. Supaya semangat ya. Setelah itu masuk di pembelajaran. Kalau sudah anak-anak sekalian, ada pretestnya kan? Ada yang tahu tentang ini? Yang pertama, kedua, ketiga. Oke, kalau anak-anak belum tahu, kita lanjutkan dengan membagi kelompok ya. Oke, itu mungkin tambahan ya, Ibu. Ya, yuk. Baik, Pak. Kita bisa akhiri kegiatan pada kesempatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu sudah bisa Terima kasih banyak, Pak.